Salam. Oke, pada hari ini pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan pertama khususnya kelas 11 yaitu di pelajaran pendidikan agama Kristen. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatannya, berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, percaya saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertemu di dalam media hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan kita masing-masing, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang melimpah, karena kasih-Mu kami bisa bertemu dengan anak-anak kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami lewat daring. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya Tuhan yang membukakan mata dan pikiran kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pembelajaran kami ini. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku, yang diambil dari Alkitab yaitu Kejadian 2 ayat 24 dan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anak kami sekalian boleh dibuka Alkitabnya ya. Oke, pengertian keluarga. Yang kedua, fungsi keluarga. Yang ketiga, Allah dan keluargaku. Pengertian keluarga. Apakah keluarga di sini? Apakah keluarga Kristen itu bebas dari masalah yang sekarang banyak melanda kehidupan keluarga? Kemudian, apa yang membedakan sebenarnya antara keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Apakah pasangan Kristen yang pernikahannya diberkati di gereja boleh bercerai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya bisa dijawab dengan cukup yakin oleh kita. Kalau saja kita memahami dengan benar, Alkitab itu memberikan bekal pemahaman tentang keluarga yang diinginkan oleh Allah. Jadi sebenarnya perbedaan antara keluarga Kristen dengan keluarga lainnya itu adalah keluarga Kristen berpaling sepenuhnya kepada Kristus dan taat pada apa yang Ia inginkan, sehingga apa jalan keluar, apa yang harus diambil yang berkenan baginya. Bapak ulangi sekali lagi, perbedaan antara keluarga Kristen dan keluarga lainnya itu adalah di mana keluarga Kristen itu berpaling pada Kristus dan taat pada apa yang Ia inginkan. Sehingga kita tahu nanti apa yang jalan keluarnya, apa yang harus dia ambil yang berkenan baginya. Keluarga Kristen itu merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap yang takut akan Tuhan. Jadi kalau nanti suatu saat nanti kita itu sudah memiliki keluarga masing-masing, kita itu harus bersikap takut akan Tuhan. Fungsi keluarga. Secara khusus ada itu 3 fungsi keluarga menurut Alkitab. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu ada di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan bahwa setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah tamah lingkungan dan sebagainya.
Yang kedua, fungsi keluarga itu sebagai lembaga pendidik utama dan pertama yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Yang pertama di sana berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga yang menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih kesetiaan dan sikap saling menghormati yang diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 dan Efesus pasal yang 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di sini setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga nantinya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, Allah dan keluargaku. Keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau mungkin pemahaman iman Kristen sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Pentingnya peranan keluarga Kristen itu antara lain yang pertama itu keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Ya. Dari keluarga kita itu mempelajari bagaimana pola-pola hubungan akrab dengan orang lain. Nilai-nilainya, idenya, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah. Termasuklah itu gereja dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga itu merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang berdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang C, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik baik fisik, mental maupun emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Dan yang terakhir, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Ya. Demikian materi kita yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada kira-kira yang kurang paham atau pertanyaan, boleh diisi lewat kolom komentar, yaitu dengan kata-kata yang sopan. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena berkat-Mu yang melimpah kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja melakukan proses belajar dan mengajar, yaitu melalui daring. Kiranya Tuhan membukakan mata dan pikiran kami. Kiranya Tuhan tanamkan ke dalam pikiran kami masing-masing segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.